Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, Nabi kita yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita sangat berharap bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mau ngebahas satu hal yang cukup menarik, yaitu tentang materi yang disampaikan kepada saya untuk kita sampaikan kepada teman-teman di sini. Tentu saja hadirin yang ada di sini, baik yang akhwat maupun yang ikhwan, setelah ikut daurah nasional pranikah, diharapkan yang sebelumnya takut menikah pulang dari sini membawa semangat 45 untuk menikahi dan dinikahi. Karena apa gunanya kalau seandainya kita bikin daurah tapi ternyata nanti pulang dari sini justru malah semakin takut, semakin menunda, semakin mengundur-undur, semakin memperlambat dirinya untuk masuk ke jenjang pernikahan. Padahal kita tahu sendiri bahwa Indonesia sekarang dicatat oleh dunia sebagai negara yang memiliki jumlah pemuda lebih banyak daripada negara-negara yang lain. Ketika negara-negara Eropa mengalami krisis anak muda, krisis remaja, justru negeri kita mengalami banyak jumlah remajanya. Dan Nabi Muhammad sangat suka ketika melihat umatnya ini jumlahnya banyak. Salah satu kunci agar kita punya banyak umat yaitu menyegerakan pernikahan, sehingga kemudian ketika Anda yang akhwat usianya masih mungkin sekitar 19-21 tahun, Anda tidak akan terlalu lambat untuk memiliki keturunan. Nah, dalam sesi saya pertama kita ingin kupas dulu kenapa kemudian kita ini sebagai seorang sosok laki-laki maupun perempuan susah sekali mencari jodoh. Sampai-sampai kemudian bikin grup band, kemudian cuma bilang bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ada di sini gitu ya, saya butuh seorang istri gitu. Nah, kenapa kemudian kita sangat susah sekali mencari jodoh? Kalau yang akhwat mungkin mengharapkan seorang laki-laki ganteng, naik kuda putih, pakai sorban, pakai peci ya, udah pakai sorban, pakai peci ya kan, pakai jubah putih, kemudian datang menjemputmu, dinaikkan ke kudanya dan kemudian dibawa pergi entah kemana. Mungkin gambarnya seperti itu. Sementara ketika yang ikhwan, ketika ditanya jodoh kamu yang pengen seperti apa, mungkin gambarannya adalah sosok yang anggun ya. Anggun ini bukan kependekan dari anak gunung ya kan ya, kakinya besar-besar ya, perkasa seperti Sena, bukan ya. Seorang istri yang solihah, yang ketika disuruh apa-apa dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Pertama, sebagian besar dari kita itu tidak tahu sosok seperti apa yang diinginkan. Mungkin dari ikhwan sekian banyak yang ada di sini itu saya tanya kriteria istri yang seperti apa yang Anda inginkan, mungkin akan sangat susah untuk menjawabnya. Karena sebagian besar dari Anda mungkin gambarannya hanya aspek wajahnya saja. Pokoknya yang cakep lah Ustadz. Kalau cakep insya Allah saya muncul sakinah, mawaddah, warahmah ya. Tapi kalau mengerikan wajahnya yang ada tidak ada sakinah Ustadz, yang ada cuma pengen taklim terus, nggak ada taklim juga pengen taklim ya, karena di rumah juga sudah bosan.
Nah, tidak tahu sosok yang diinginkan. Dulu sempat saya cerita ketika ketemu sama guru, kepingin punya istri guru, karena guru itu penyabar, apalagi guru TK, ya kan? Anaknya akan sana kemari, ini anak orang, ya kan, cuma bisa sabar ya, gitu aja, ya. Muridnya kesana kemari sabar, tapi ternyata punya istri guru nggak enak, makan hati. Ya, anaknya sendiri nggak diajari, malah dia buka les privat ngajarin anak orang, ya. Akhirnya kemudian dia mikir, waduh, punya istri guru nggak enak nih. Akhirnya ketemu sama seorang perempuan penjual warung makan. Wah, kayaknya enak kalau punya istri penjual warung makan. Setiap hari gizi saya terjaga, ya. Mau makan apa tinggal pilih, ya. Abi mau makan apa, adanya apa Umi, ya. Ada telur dadar, telur ceplok, alah cuma segala macam telur aja. Telur rebus juga ada loh, gitu kan. Semua menu ada. Tapi ternyata apa? Punya istri seorang penjual makan tuh nggak enak. Karena apa? Suka makan hati kita, cemburu. Setiap saat dia digodain sama pelanggan-pelanggannya. Ada supir truk, ada supir bis, ya kan? Aduh, nggak enak juga nih. Akhirnya ketemu sama perawat. Perawat itu putih, ya. Bajunya maksudnya, ya. Seragamnya putih-putih. Kalau dapat istri perawat, insya Allah kita terawat, ya. Nggak mungkin seorang suami jadi manja kalau punya istri perawat. Manja dalam artian mandi jarang, ya, bukan, ya. Tidak mungkin sebagai seorang suami perawat kita keteteran, ya. Pasti segalanya diurus. Tapi ternyata dapat istri perawat nggak enak, apalagi dapat shift malam, ya. Harusnya dia di samping kita malam hari menikmati syahdunya malam penuh dengan kerinduan, tapi ternyata maaf ya Bi, Umi, dapat jadwal malam. Ya, akhirnya di rumah galau tingkat benua, ya kan? Kemudian wah enak jadi ahli gizi, punya istri seorang ahli gizi. Kenapa? Semua makanan kita pasti akan dijamin kelezatan dan juga nilai gizinya. Tapi ternyata nggak enak punya istri ahli gizi. Sekali minta digorengin tempe langsung diajak diskusi, ya kan? Maaf ya suamiku, tempe itu nilai kandungan gizinya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Jadi sebaiknya kamu nggak makan. Ya Allah, aku udah lapar malah diajak diskusi, ya kan? Ya, nggak enak punya istri ahli gizi. Akhirnya, oke, kayaknya enak nih kalau punya istri seorang bidan. Kenapa? Bidan itu enak. Sekali persalinan 500 sampai 1 juta. Kalau anaknya laki-laki bisa 1 juta. Kalau anaknya perempuan bisa 500. Katanya gitu kan. Beda kelamin aja beda tarif, ya kan. Ya. Tapi ternyata nggak enak. Malam-malam sedang tidur sama istri, jam 1 malam ada telepon. Bu, tolong Bu, istri saya mau melahirkan, gitu ya. Panggilan tugas suami siaga, siap antar jaga, ya. Antri naik motor dingin-dingin nggak bawa jaket sampai rumah pasien. Selesai persalinan, mohon maaf Pak, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Bapak dan Ibu, ya kan. Kami nggak punya uang Pak, gitu. Oh, ternyata makan hati juga. Akhirnya mending dapat istri dokter, ya. Karena enak, dokter itu cuma ayo mangap, set, gitu kan, 150.000, ya kan. Cuma sayangnya tidak ada dokter yang mau sama kita, ya. Itu persoalannya. Nah, satu ini harus kita jawab. Sosok seperti apa yang Anda inginkan, yang akan menemani perjalanan kehidupan Anda kelak? Kalau Anda seorang yang pemarah, gampang marah, temperamen, kesenggol dikit aja ngejak kelahi, ya kan. Ada orang ngomong dikit dikira nyinggung, ya. Maka kamu cukup mencari sosok yang sabar, ya. Yang ketika kamu marah dia cukup menjadi seorang good listener. Oke, Abi mau marah, silahkan marah, saya siap mendengarkan. Wah enak sekali, ya kan. Kamu ini memang istri yang, iya silahkan, saya masih mendengarkan, gitu ya. Enak nggak Mas ketika kamu marah tapi yang kamu hadapi orangnya sabar banget? Nggak enak. Orang paling enak itu kalau marah dia ikutan marah. Oke, gitu kan. Mau apa nih? Ya kamu mau apa? Ya kan? Makanya saya sering bilang kalau cari pasangan hidup sebaiknya jangan yang sebaya. Karena kalau sebaya itu biasanya emosinya sama-sama egois, ya. Dan jangan cari ikhwan Mbak yang sekampung. Kenapa? Karena sekampung tuh banyak Mbak. Kamu nggak bakalan mungkin bisa, ya kan? Satu kampung bisa 100 orang, ya kan? Ya, maka dari itu jangan, ya. Yang kedua, sebagian besar dari kita ini apa? Tahu sosoknya. Saya pengen jodoh yang kayak gini, tahu. Ya, misalnya seorang muslimah nih, ya, pengen ketika lihat jihad Afgan, jihad Chechnya, ya, jihad Suriah, ya, jihad mana lagi gitu. Pengen seorang suami yang gagah
perkasa ya, pakai peci jihadi, doreng gitu kan, kemudian jenggotnya panjang, wah badannya kekar, tapi dia nggak tahu cara nyari ikhwan yang kayak gitu tuh di mana ya. Setiap kali ada yang pasang foto profil di Facebook, diajak kenalan, ya kan? Ahi Mujahid ya? Iya, nama saya Muhammad Mujahidin, ya kan? Akhirnya bingung. Banyak dari kita itu yang pengen seorang wanita solihah, tapi nggak tahu caranya nyari wanita solihah itu di mana. Ngejak kenalan di mall, ngejak kenalan di gedung bioskop, ngejak kenalan di konser dangdut. Mana bisa kita dapat seorang wanita solihah di tempat-tempat seperti itu? Kalau kita mau dapatin seorang wanita solihah, cari di sarang-sarang di mana mereka berkumpul, di majelis taklim. Ketika misalnya majelis taklim seperti ini, ya ini panitia tidak menyediakan fasilitas KUA ya, sehingga nanti pulang dari sini nggak ada yang masuk di situ sudah siap mahar gitu, sudah apa pulpen ya, pulpen buat mahar. Nah, maka dari itu tahu sosoknya tapi nggak tahu bagaimana cara mencari. Perempuan mungkin juga gitu, saya pengen sosok yang bagus, yang keren, yang bertakwa kepada Allah, tapi bingung nyari sosok seperti ini di mana. Karena sekarang kalau cuma masalah casing, insya Allah semua bisa kalau cuma sekedar casing, ya kan? Cuma kita nggak tahu prosesornya kan? Kalau cuma pakai peci, pakai koko, pakai celana di atas mata kaki, kalau ngomong pakai sukron, jazakallah khairan katsira, ya kan? Pakai ra, ya. Kemudian afwan, ya, manajemen afwan gitu kan? Kapan hutang saya dibayar? Afwan gitu ya. Kapan ke rumah saya? Afwan gitu-gitu doang ya. Kapan ngelamar saya? Afwan gitu-gitu terus ya. Maka kemudian kita harus tahu mencari sosok yang baik itu di mana. Kadang-kadang jodoh itu seperti rezeki itu seperti duit ya. Kadang kita cari nggak dapat, kita jualan es, pisang hijau nggak dapat, hujan ya kan. Waduh, gimana nih kita tawakal sama Allah. Tapi kadang kita di rumah aja diem, tiba-tiba ada orang datang ngasih kita duit ya. Jodoh juga kadang seperti itu. Kamu tunggu-tunggu, malah nggak datang-datang. Giliran kamu nggak nunggu, malah dia datang dengan sendirinya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar berdoa kepada Allah agar kemudian Allah itu jatuhkan seorang laki-laki atau seorang perempuan solihat untuk menemani kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena kalau kita nanti dapat seorang istri atau suami yang solih atau solihat, itu rezeki yang luar biasa dahsyat ya. Lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Karena apa? Memiliki seorang pasangan yang solih dan solihat. Yang ketiga, kebanyakan dari kita kriterianya terlalu tinggi. Ini ada akhwat ahi ya, anaknya solihat, sholatnya 5 waktu, on time, tidak pernah telat sedikit pun, puasa saum Senin Kemis oke, tahajudnya keren, jidatnya aja sampai gosong-gosong ya. Kemudian dia sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Boleh tahu wajahnya, giliran dikasih foto wajahnya, ya afwan Ustadz, saya tidak tertarik karena dia hitam. Oh hitam, udah ini saya kasih yang putih ya, putih, wah putih. Afwan Ustadz, jerawatan, oh ya dikembalikan lagi, ini putih mulus nggak ada jerawatnya. Afwan Ustadz, kenapa? Rambutnya keriting, oh keriting nggak mau, ya sudah ini putih mulus rambutnya lurus ya. Afwan Ustadz, pendek, oh pendek ya, ini ada lagi putih rambutnya lurus mulus tinggi tapi kakinya 4, gimana ya? Nah, sapi Ustadz ya. Kriteria kita terlalu tinggi sehingga susah banget mencari sosok yang tepat. Ibaratnya itu Anda mencari bis yang bagus, yang ada AC-nya, kursinya empuk, tempatnya longgar, jurusannya sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu nunggu di halte, klik, seorang muslimah nunggu, set, datang bis. Mbak ikut nggak? Kamu lihat, oh bisnya ada AC-nya, longgar. Cuma apa kamu lihat? Wih, kursinya keras, enggak empuk. Wah, joknya enggak enak bang, enggak ikut bang. Ya udah lewat. Bis kedua lewat. Kamu lihat apa? Joknya. Wah, joknya mantep nih, empuk nih, ya kan? Kamu lihat, wah longgar juga nih, ya. Cuma sayangnya nggak ada AC-nya. Wah, perjalanan sini sono nggak ada AC-nya, ngapain ya? Ya udah,
ikut nggak Neng? Nggak ikut Bang. Ya udah lewat. Kesempatan kedua lewat. Kesempatan ketiga datang bis, kursinya empuk, ada AC-nya, tapi umpet-umpetan. Penuh kayak gitu Bang, ditawarin ke gua. Nggak mau gitu. Ya udah Neng kalau gitu gue tinggal ya. Kamu lihat jam tangan nih. Udah telat nih ya. Gue harus segera nih ya. Kalau nggak dapet bis, gue nggak dapet sampai sono nih. Gimana caranya? Ya udah deh, pokoknya nanti kalau ada bis lewat, aku ikut deh ya. Akhirnya datang bis terakhir tuh. Nggak ada AC-nya ya kan. Penuh, sesak ya. Kursinya juga nggak empuk ya. Udah gitu salah jurusan lagi. Ya Allah ya kan. Ya. Itu nasib-nasib para orang-orang yang suka pilih-pilih karena kriteria terlalu tinggi. Datang seorang ikhwan yang bagus, hafal Quran 30 juz. Cuma kamu tolak gara-gara apa? Nggak ada chemistry Ustadz. Chemistry. Adanya apa Mbak? Biologi sama matematik ya kan? Nah, ya udah ditolak. Ya sudah Ukti, kalau kamu menolak saya gara-gara wajah saya tidak pernah menginginkan diberi wajah seperti ini oleh Allah. Kamu langsung gitu kan. Ya, datang yang kedua, dapat seorang lelaki tampan. Tampan keren ya, seperti kuda Jerman ya kan. Tinggi, besar, kekar, dada bidang, perut datar ya. Sekali lirik oke sajalah ya kan. Pokoknya wajahnya itu baby face banget gitu. Tapi ketika kamu sodorin Quran, Afan Ahi bisa baca Quran? Oh bisa. Mana Qurannya? Ini ya. Al-Quran. Ya gitu. Ketika malam pertama salaman, ijab kabul selesai, bawa ke kamar gitu. Saatnya kita sholat 2 rakaat ya. Iya. Maaf ya Ukti, saya belum bisa ngimami kamu karena saya baru Iqra 1. Iya kan? Waduh gimana? Ya. Akhirnya kamu dapat seorang yang biasa-biasa saja karena kita sering menolak orang-orang yang sebenarnya lebih bagus daripada yang kita miliki sekarang. Yang keempat, kita terlalu pasif menunggu sehingga prosesnya lama. Mohon maaf ya buat para akhwat misalnya, ngomong sama murobi, tolong Ustadz, Ustadzah carikan buat saya. Kita cuma nunggu doang di rumah, tidak pernah mau aktif mencoba untuk mencari. Boleh bagi seorang perempuan tuh mencari, tapi tentu saja dengan etika-etika yang diperkenankan. Misalnya ketika antum tadi lihat misalnya ya, di depan tadi ada ustadz yang membacakan doa misalnya ya kena nih yang baca doa nih ya. Kemudian kayaknya ini nih sosok yang dijanjikan Allah untuk saya, yang menjawab setiap doa-doa di sepertiga malam saya gitu ya. Antum tinggal ngubungi takmir ya, Pak Takmir tadi yang doa namanya siapa? Nah bolehlah seperti itu. Itu namanya etika. Tapi nggak boleh kita tembak langsung, kita cegat di jalan gitu ya. Ustadz mau nggak sama saya gitu ya. Itu kurang beretika ya. Saya pikir tidak ada wanita Indonesia yang sekejam itu ya. Pasti pakai etika. Nah kemudian kenapa sebagian besar dari kita masih saja membujang, masih saja ngejomblo? Ada yang bilang jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Ya sama saja sebenarnya, mau jomblo mau single, yang penting kamu belum punya istri, belum punya suami. Pertama, karena orang itu masih pengen bebas. Bayangan di kepala dia kalau punya istri itu ribet. Saya nggak bisa traveling ke sana kemari, bawa istri itu ribet, diajak traveling, naik bis mabok ya, naik kereta apalagi, naik pesawat takut ketinggian ya. Ya udah kamu gimana di rumah aja ya, nggak usah ikut traveling. Ikut ya kan, ribet. Diajak naik gunung baru pos 1 udah capek ya. Sementara kalau kita masih sendirian bebas, mau naik apa aja juga oke. Naik bis oke, naik kereta oke, naik pesawat oke. Cuma memang adanya istri itu untuk melengkapi kita. Ketika kita capek pulang dari safar atau segala macam, dia di rumah cuma senyum aja, ya capek kita tetap ada sih, cuma memang agak berkurang dikit gitu kan. Yang kedua, sebagian besar dari kita apa? Sering ingin mengejar karir. Kemarin kapan itu saya ketemu sama Ustadz Cinta ya, Ustadz Restu Sugiarto, yang pernah masuk di acara TV Indosiar Take Him Out sama Take Her Out gitu ya. Kemudian dapat protes banyak teman-teman itu. Kenapa sih Ustadz masuk acara gituan gitu? Dia bilang dia itu punya jamaah akhwat
sekitar 750 orang ya. Jamaah saya itu baca buku Anda, buku saya yang berjudul Ya Allah Aku Tak Ingin Sendiri. Kemudian mereka itu para wanita yang sukses ya. Ada yang jadi direktur, ada yang CEO, ada pegang pabrik, ada pegang perusahaan, rumah mentereng bagus, mobil sudah banyak. Cuma satu yang mereka nggak punya, suami ya. Karena apa? Usia mereka udah 35, 40. Mereka susah sekali mencari suami yang usia 35, 40 masih single. Karena biasanya Mbak, namanya cowok kalau usia udah 20 ke atas itu sudah kepingin ngegas saja ya, gitu ya, sudah pengen nikah aja. Udah siap nikah Mas? Siap ya. Dikasih makan apa Mas? Ya pokoknya makan Pak ya, kalau nasi ya nasi, kalau lontong ya lontong ya kan, apapun yang dia sukalah gitu. Nekat ya. Tapi nanti kalau sudah 35, 40 jarang ada cowok yang masih single di usia-usia itu. Makanya kalau sudah karir dapat, biasanya mencari cowok yang mau jadi suami itu susah. Pertama karena faktor psikologi. Ya kalau dia bisa ngimbangi saya, kalau nggak bisa ketakutan semacam, ya kalau nanti dia baik sama saya, kalau buruk. Karena apa? Kalau wanita usia 30-40 itu dia udah banyak denger nih kisah-kisah tentang KDRT ya. Temenku loh kemarin nikah sama seorang suami, kemudian dihajar gini, dia takut, dia trauma segala macam. Beda kalau masih muda ya, semangatnya membara dan kemudian pilihan-pilihan hidupnya bisa lebih terencana. Yang ketiga, sebagian besar dari kita trauma. Mungkin ada istilah men easy to love and easy to forget, women hard to love, hard to forget. Laki-laki itu mudah jatuh cinta tapi juga mudah melupakan. Tapi kalau perempuan susah jatuh cinta, sekali cinta dia akan cinta selama-lamanya. Maka bagi seorang perempuan bisa menyembunyikan rasa cintanya bertahun-tahun, tapi dia nggak bisa menyembunyikan rasa bencinya meskipun cuma 1 menit saja. Jadi kalau bicara trauma, perempuan lebih trauma ketika dikhianatin ya. Misalnya sudah ta'aruf swasta ya, jadi ta'aruf tanpa ustadz, kenalan sendiri, bikin komitmen sendiri ya. Nanti setelah itu digagalin sendiri, nanti nangis sendiri ya. Padahal dia itu ikhwan loh Ustadz, dia itu ikhwan yang sangat hanif gitu. Tapi kok dia mengkhianati saya ya? Mengkhianati gimana Mbak? Jadi dia udah janji nikah sama saya 2 tahun yang lalu, tapi giliran sekarang sudah dicantumin hari H pernikahan, dia menyelisihi perjanjian. Makanya di sini kalau ta'aruf Mbak, Mas, tolong pakai perantara, jangan main ta'aruf swasta. Ya. Yuk kita nador yuk, di mana? Di McD atau di KFC ya, satu meja nador ya, nador gitu ya. Aku juga nador kamu gitu, lihat-lihatan gitu. Tapi nggak ada perantara, itu dosa ya, dan efeknya bisa bahaya. Yang keempat, dendam. Maksudnya dendam gimana? Misalnya pernah bikin komitmen 2 insan, yang satu setelah putus langsung nikah, kamunya nggak nikah-nikah, maka kamu dendam. Awas ya gitu. Akan aku buktikan bahwa aku akan bisa mencari laki-laki yang lebih baik daripada kamu. Akhirnya kita hangus oleh dendam kita sendiri. Yang kelima, merasa belum mampu. Nah, indikator mampu ini seperti apa Mbak? Kalau para ulama, selama yang cowok dan yang cewek itu mampu untuk melakukan jima atau berhubungan suami istri, itu para ulama mengatakan sudah dibilang mampu. Jadi kalau sudah balik, sudah dianggap mampu. Mampu sebagai suami, mampu sebagai istri. Terus mampu berikutnya, mampu menafkahi. Nah, kategori nafkah mapan itu tergantung masing-masing orang, tergantung budaya masing-masing tempat. Tapi kalau kita bicara Islam, mahar yang paling berkah, yang paling mudah bagi seorang wanita adalah mahar yang paling simple, yang paling bisa dibayar oleh laki-lakinya.
Sementara laki-laki yang paling mulia adalah laki-laki yang membayar mahar paling besar kepada istrinya. Maka kalau kategori mapan kita susah ya. Kamu nunggu sampai kapan? Gaji 500.000 itu bisa indikasi mapan. Kalau seandainya kita dapat istri yang qanaah, nggak pernah tuh beli kosmetik ya. 500.000 buat beli kosmetik sudah langsung habis ya Mbak ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang suaminya cuma 500.000 tapi mereka qanaah. Kemarin saya ketemu seorang bapak-bapak jualan es pisang hijau ya. Kalau dia hujan, dia bagi-bagi itu es, dia cegat orang-orang di jalan ya. Pak mau es? Mau gratis ya? Iya. Habis kan esnya? Pulang-pulang ditanya istrinya, Abi esnya habis? Habis. Alhamdulillah. Uangnya nanti Umi sama Abi ambil di surga ya. Iya Bi, terima kasih gitu ya. Berpelukan meskipun lapar ya kan ya. Ada modelnya seperti itu. Tapi ada yang dapat 1 juta tetap nggak mapan, 2 juta tetap nggak mapan, 5 juta tetap nggak mapan. Kenapa? Karena kebutuhan kita mengikuti pendapatan kita. Dulu 500 cuma naik sepeda ontel, makan cuma 1 piring juga udah cukup, minum air putih juga sudah kenyang. Tapi karena sekarang gajinya 5 juta, naiknya sudah motor moge ya kan? Motor gede. Jangan dilihat cuma bagusnya motornya, konsumsinya juga banyak. Kalau naik sepeda ontel pakai mantel kelelawar juga nggak ada masalah ya kan? Nggak ada gengsi-gengsinya. Sekarang pakai moge ya. Hujan, mending hujan-hujan daripada pakai mantel kelelawar. Ih gengsi dong moge pakai kelelawar ya kan? Tek gitu. Kalau kita gaji 500 makan di warung pinggir nggak ada masalah. Orang 500.000 makan di mana lagi? Tapi kalau sudah naik mobil, meskipun duit kamu cekak, tapi kamu tetap milih tempat-tempat mentereng buat makan. Nah itu masalahnya. Maka kemudian merasa belum mampu itu jawabannya pada diri antum masing-masing. Kalau seandainya antum cuma menyiapkan dari sisi finansial doang, tapi tidak dari sisi psikis, itu yang repot. Ya, makanya nanti nggak tahu ya di antara pemateri ini ada nggak yang menjelaskan tentang sisi psikologis perempuan. Ya, nanti kalau udah siap jadi suami mas, siap-siaplah menerima sebuah tangisan dari istri ya. Karena Anda bisa bayangin, istri itu rela meninggalkan keluarga besarnya, bapak ibu yang membesarkan dia dari kecil sampai gede, hanya untuk bersama kita. Tinggalin rumahnya, misalnya saya bawa ke Solo, sampai Solo ya kan, jauh sekali. Hari-hari pertama nggak apa-apa, hari kedua, ketiga, keempat berlinang air mata teringat wajah bapak dan ibunya. Kenapa nangis? Kangen gitu ya. Nah, kalau kamu sebagai suami jangan marah. Apa sih? Kangen aja nangis kayak anak kecil aja. Enggak. Itu adalah bahasa perempuan. Perempuan itu selain menggunakan mulutnya juga menggunakan air matanya untuk ngobrol sama kita. Dia marah. Ada tipikal cewek itu kalau marah itu tidak dengan ngumpat-ngumpat, karena bagi dia ngumpat-ngumpat depan suami itu tabu. Tapi cukup dengan melihat ke dinding membelakangi kita dengan punggung, marah ya kan? Ya. Terus kita nulis di SMS, marah ya? Dia jawab, marah tahu gitu kan? Ya. Ya udah kalau marah tolong nanti aku dibangunin jam 3:30 ya, soalnya ada meeting di kantor pagi-pagi gitu. Ya, dia jawab gitu. Pagi harinya 3:30 dia bangun, nulis SMS ke HP kita. Abi sudah 3:30, tolong bangun ya. Ya, katanya suruh bangunin gitu kan. Ya, HP di samping kita silent ya kan. Ya, jam 7 kita bangun ya karena kesiangan. Gimana sih Umi? Kan udah aku pesen 3:30 dibangunin. Ya, kan sudah aku bangunin lewat SMS. Ya kan? 3:30 bangun, tak ada pendung 10 ya kan. Ya, oleh karena itu bagi perempuan, respon terhadap kemarahan dia meskipun cuma sekedar diem itu dia butuhkan daripada tanpa respon sama sekali, not responding gitu kan. Yang mending langsung diribut ya kan, di restart kalau not responding. Jadi meskipun dia marah, nangis, kamu diem aja sambil ya sabar ya, ya sabar ya gitu. Nah ini satu bekal ya ketika jadi suami. Karena perempuan itu nggak kayak kita. Dan juga sekaligus buat para calon istri. Huruf
terhebat bagi laki-laki dalam bahasa Inggris itu adalah I. Ya. Karena bagi laki-laki yang paling penting adalah I, saya. Yang paling penting bagi dunia ini saya, bukan kamu. Ya. Itu artinya apa? Bagi laki-laki egois itu biasa. Ya. Makan di warung, ya, pesan 2 ya, ya. Kamu belum makan, kamu belum ada, dia sudah ada, dia sudah habis, kamu baru mulai, ya kan? Karena yang paling penting bagi laki-laki adalah I. Yang penting saya senang, masalah kamu gak senang itu nanti bisa kita bicarakan, ya kan? Nah itu, maka dari itu ini harus dipahami dulu, ya, biar tidak terjadi konflik. Ya. Laki-laki biasa seperti itu mbak, egois kamu, emang cowok emang egois, ya kan? Nah itu yang, terus yang kedua bagi laki-laki mainan, barang mainan itu akan berlaku selamanya sampai dia tua, sampai mati. Ya, makanya kamu bisa lihat kan, laki-laki di usia berapapun pasti dia punya mainan. Sering nggak lihat bapak-bapak mainan, wing gitu ya, pesawat, gitu ya, atau mungkin mobil remote control, gitu ya, atau mainan apa lagi? Karena bagi dia menghabiskan duit untuk mainan dan hobi itu memang gaya laki-laki. Perempuan jarang, perempuan lebih suka ngerumpi dengan teman-temannya gitu. Nah enaknya menikah itu apa? Satu, kamu akan dapat teman curhat. Maka kalau kamu punya pasangan kok tidak punya waktu buat kamu, tolong gugat itu kepada dia. Misalnya punya suami ustadz, ya, jadwalnya banyak sekali, ya, dari Senin sampai Senin ngisi terus, ya. Sampai-sampai teman saya itu yang kayak gitu, istrinya bilang, suamiku tolong dong sekali-kali ngisi taklim Umi, gitu kan. Kok ngisi taklim keluar terus? Ya udah, Umi bikin jadwal ya, nanti Abi datang, ya kan? Sampai seperti itu. Ya. Ini kan berarti masalah. Ya. Sebaiknya ada me time, ada waktu khusus untuk keluarga, meskipun cuma sehari 2 jam. Makanya shut down the TV, ya, matikan TV. TV di kamar tidur itu merusak romantisme antar suami istri. Maka jangan sampai ada TV di kamar tidur. Abi mau cerita ya, tadi itu Umi ya ke sekolahnya anak itu ya. Sebentar Bi, sebentar, ini bagus banget ini Fatona sama LHI ini bagus sekali. Kamu sebentar ya. Apa gitu? Matiin, klik gitu ya. Tatap mata saya, ya kan? Aku pengen ngomong nih gitu. Makanya di TV kan mari ngeteh, mari bicara ya. Karena apa? Karena di situ ada kebersamaan. Istri itu cuma dipandang matanya, kemudian didengarkan, dipegang tangannya, itu sudah worth, ya, sudah sangat berharga. Ya. Karena Nabi sendiri itu tidak pernah diajak ngomong membelakangi orang yang ngajak ngomong dia. Mesti tubuhnya dihadapkan. Ya. Misalnya dipanggil Muhammad, itu mesti tubuhnya dihadapkan ke dia langsung. Apa? Sebagai bentuk penghormatan. Ya, nanti juga gitu komunikasi suami istri, teman curhat, nggak apa-apa mas, meskipun dia cerita yang menurut kita nggak penting. Ya, ini BBM naik nih, ini apa harga-harga pada naik semua. Bagi kita penting nggak? Nggak penting kan? Yang penting kamu tanggal 1 tak kasih duit kan? Masalah itu nanti kamu belanjain apa? Terserah. Itu bahasa suami. Tapi bahasa istri, tolong dong, dengarlah rohku, gitu kan? Nah, jadi tolong dengarkan saya. Kadang-kadang cuma nggak bisa didengarkan aja, itu kemudian terjadi konflik yang sangat tinggi. Makanya ada istilah me time. Yang kedua ada istilah apa? Obrolan sebelum tidur. Obrolan sebelum tidur itu kunci datangnya romantisme di antara suami istri. Ya, makanya kalau nunggu ngantuk, jangan melakukan aktivitas seperti nonton TV. Ya, Anda bisa bayangkan mas, kalau yang cewek pegang BB, yang cowok pegang Android, ya, sibuk sendiri, ya kan? Di mana tempat sekarang seperti itu? Anda ke warung makan, ke restoran, ya, setelah pesen istrinya pegang gini, ya, suaminya juga pegang gini, anaknya juga pegang tablet, ya, BlackBerry, apa, Angry Bird, ya kan? Ya, anaknya diajari angry, gimana kemudian dia menjadi orang yang santun? Nggak bisa, orang mainannya aja Angry Bird, ya, marah-marah melulu, ya kan? Maka dari itu, udah deh. Kalau saya sebagai penulis ada istilah puasa gadget. Ya. Kalau pengen jadi penulis puasa gadget, gadget semua mati. Facebook mati, Twitter mati, WeChat mati, Kokotok mati, ya, apalagi disebutin, ya. SMS mati, telepon mati, semua perangkat-perangkat komputer, perangkat elektronik mati. Kecuali
laptop buat kita nulis. Insya Allah 2 jam gitu aja kita produktif. Sebulan bisa keluar 1 buku. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, gadget baru nulis 1 paragraf gitu ya, ting, ya apa ini ya kan, 2 paragraf gitu, teng dong dari sana lagi gitu, yes. Kita nggak pernah bisa. Maka dari itu sama lah ya, kalau di rumah nanti ya, yang mau menikah dalam waktu dekat, tolong ini menjadi bahan betul. Obrolan di antara suami istri itu sangat berguna sekali ya. Meskipun lauknya tempe, tapi kalau ngobrolnya itu kualitas, itu rasanya bisa seperti sate ya. Tapi kalau meskipun pesen sate, tapi kalau ngobrolnya nggak berkualitas, itu cuma seperti tempe. Teman saya kemarin ngobrol, suami istri berdua sedang berkelahi di restoran, pesen sup iga sapi ya. Istrinya makan sambil bentak-bentak suaminya gitu ya. Nah, iga sapinya itu berhenti di kerongkongan ya. Iga sapi yang cuma 25.000 ya, akhirnya harus masuk rumah sakit, operasi 5 juta ya, untuk ngeluarin iga sapinya tadi ya. Maka udah deh, kita perhatikan masalah ini. Ada teman curhat ya, dan itu sangat-sangat kita butuhkan ya. Maka kalau sekarang misalnya ya Mbak, mohon maaf sekali, mohon maaf ya, ada Anda di antara Anda ini suka curhat sama cowok, meskipun itu belum halal bagi Anda, itu Anda sudah mencicipi sesuatu yang sebenarnya belum saatnya ya. Karena cowok itu menenangkan, dan kamu sangat lebih suka curhat kepada cowok daripada cewek. Karena suara cewek kan bukan suara tenor. Jadi kalau kamu misalnya maaf ya, mau curhat boleh nggak? Terus dia bilang boleh, itu suara boleh itu gede Mbak, dan itu bisa bikin tenang gitu. Tapi kalau mau curhat boleh nggak? Boleh, silakan. Ya sama aja ya kan? Gitu-gitu. Nanti ujung-ujungnya nangis berbareng-bareng. Mari kita mulai nangis berjamaah bersama-sama gitu kan? Nah, tapi kalau cowok, oh tenang, nggak apa-apa kok. Iya, oke, Allahu Akbar, ya kan? Nah, itu tenang dia, set gitu, enak. Makanya kalau kamu melakukan itu sekarang, kamu sudah mencicipi sesuatu yang sebenarnya belum boleh kamu lakukan. Ibaratnya saum, puasa Ramadan, harusnya nanti bukanya kamu itu nunggu adzan maghrib. Kamu asar, duhur sudah main-main di dapur, baunya enak banget gitu ya. Asar, enak sekali gitu. Nanti giliran pas adzan beneran, tadi sudah bau, biasa aja gitu. Nah, maka dari itu kita sekarang posisinya puasa semua nih ya. Yang kedua, ada yang melindungi dan membantu ya. Ada yang melindungi kamu. Kalau selama ini mungkin kamu jalan sendiri, digoda orang, Bu Haji mau kemana? Cakep banget, Jamilah Jidan, gitu-gitu kan. Gak ada yang peduli ya. Karena apa? Gak ada yang protek. Tapi giliran kamu nanti sudah punya suami, Abi, aku tadi digodain loh sama tukang becaknya itu. Apa? Tunjukkan orangnya ya. Setelah ada, gede banget Mi, yuk kita lari bersama-sama yuk gitu. Wah. Maka dari itu cowok harus bisa bela diri, karena harus ada yang kita lindungi ya. Karena suatu ketika itu saya di kereta api sama istri saya hamil, kereta api bisnis itu. Ada orang smoke, cus gitu. Dia hamil, wah terganggu kan. Nggak ngomong sama saya, langsung dihampiri sendiri. Pak, matiin nggak Pak? Ya kan? Wah, orang hamil nantang orang cowok gitu kan. Ya, alhamdulillah nggak sampai berkelahi kan. Maksud kita apa? Bahwa memang harus ada seorang perempuan yang mendapat perlindungan dari kita. Ibaratnya dia bunga di tepi jalan, kita harus nyediain potnya. Ambil, taruh pot yang baik, lindungi dia, sirami setiap pagi ya. Makanya kalau kamu baca di tulisannya yang beredar di internet sekarang, kenapa sih kalau suami jalan sama istri, tangan istri harus digandeng? Karena suami ingin meyakinkan kepada istrinya bahwa kamu akan aman bersamaku ketika berjalan di luar bersamaku. Kenapa sih setiap istri akan tidur duluan daripada suaminya, dan suaminya tidak akan tidur duluan sebelum istrinya? Karena suaminya ingin meyakinkan bahwa meskipun kamu dalam tidur, akan selalu ada suami yang menjaga kamu dalam tidurmu, ya kan? Tapi sekarang kan enggak. Ya, udah nikah ya, gandeng tangan aja malu. Jangan tau ukti, ya masih manggil ukti, ya kan?
aku istrimu mas, kok masih dipanggil ukti? Yang ahi ini gimana sih? Loh kok kamu manggil aku ahi ya kan? Oh iya maaf ya. Udah halal silahkan digandeng juga nggak apa-apa. Orang nggak melakukan sesuatu yang aneh kok, digandeng aja tangannya. Ya. Latihan, naik motor ya pegang perutnya, set nggak apa mas. Ini perut apa triplek? Ya, triplek ya kan. Ya. Tapi nanti kamu urus 6 bulan, wah perut dia bisa lebih besar dari sebelumnya. Ya. Mau makan mas, belum lapar, nggak apa-apa ya disuapin ya. Iya. Makan disuapin itu membuat indikator kenyang kita itu terganggu, ya kan? Ya, makan lagi ya lep, ya lagi ya lep gitu. Wah, ngene gitu terus gitu kan. Nah, teman saya itu usianya hampir 56. Ya. Nikah sudah hampir 30 tahun. Tapi kalau posisi suaminya di rumah, bukan safar ya, di rumah, dia nggak mau makan kecuali disuapin istrinya. 30 tahun seperti itu. Jadi kalau makan ya disuapin, wis gede, wis tua, wis de cucu gitu. Ha gitu. Kenapa? Bagi mereka ini salah satu cara untuk menghargai romantisme itu. Sekarang bisa nggak seorang istri marah nyuapin suaminya? Gak bisa. Ya. Jadi itu cara untuk ketika marah pun harus nyuapin. Ya, oh marah swambel tok gitu kan, lep gitu kan, gitu. Kamu apain diriku gitu kan. Ya, makanya dari itu harus menemukan cara-cara untuk memunculkan romantisme itu. Ya. Misalnya, kalau dibiasakan sejak pengantin baru, seorang suami tidak akan pakai baju kecuali dipakaikan istrinya. Wah, mungkin bahasa kalian, ih suami manja banget. Ini bukan aspek manjanya. Kalau suami tidak manja kepada istrinya, terus dia mau manja sama siapa? Sama ibunya? Ya udah enggak zaman dong gitu ya. Bu, maaf gitu kan. Opo, kamu itu sudah gede, sudah punya anak, masih mau minta ibu. Ya manjanya suami itu sama istri. Istri manjanya ke siapa? Ya sama suaminya. Umar bin Khattab itu kalau di medan laga ambil pedang, perang ya perang. Wajah garang ya wajah garang. Tapi kalau di rumah dia bisa tidur di paha istrinya. Sebagai apa? Sifat manjanya itu. Tidur di paha istrinya, rambutnya diusap-usap. Ya nggak apa-apa. Ih manjai, lebay gitu ya. Enggak, ini boleh kok dalam syariat kok, nggak ada masalah. Ya. Manggil dengan panggilan yang disukai itu boleh juga. Tanya sama istrinya nanti. Sudah selesai ijab, qabul selesai. Kamu istriku ya? Iya. Kamu suamiku? Bukan, aku mertua kamu ya. Kamu pengen aku panggil apa? Gitu. Apa ya? Terserah. Ahi aja. Jangan panggil ahi dong. Kita kan sudah halal sekarang. Terus apa dong? Ya terserah. Tapi kita harus sepakati panggilan yang kita sukai. Ya kalau Rasulullah manggil Humairo, ya pipi kemerah-perahan, ya kan? Ya kamu apa? Pipi kamu kehitam-hitaman, ya kan? Nah, yang ketiga kita akan lebih nyaman. Mungkin bahasa kamu, bahasa Anda ya, mohon maaf kalau saya bilang kamu. Saya nanti kalau nikah gaji saya 1 juta, dimakan berdua, terus apa cukup? Terus kalau saya bikin usaha segala macam kita mikir. Ketika sebelum nikah, otak yang mikir itu cuma 1 tok, otak kita. Tapi ketika kita sudah menikah, yang mikir berapa? 2 otak yang saling mencintai, saling mengasihani. Ya, dan itu lebih dahsyat. Ya. Namanya dual core, semua sama 1 core, itu bagusan dual core. Ya. Pokoknya ada 2 kekuatan nih. Jadi ketika misalnya bisnis sepi, kita ngobrol sama istri. Wah bisnis sepi nih, gimana nih? Ada usul apa? Dia punya usul, oh ini ada pamanku ini butuh pekerjaan, butuh orang untuk bekerja di tempat dia gini. Kebuka 1 jalur rezeki. Dan rezeki perempuan yang kita nikahi itu akan mengalir lewat diri kita tanpa kita duga dengan catatan apa? Kita sama-sama taat kepada Allah. Kalau taat dan bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Meskipun tetap ada berdarah-darahnya, ya. Misalnya nikah pertama cari kontrakan susah, ya, harus hutang dulu, nggak apa-apa. Ini bisa buat cerita nanti ketika kita punya anak cucu, ya kan? Dulu bapakmu, ya kan, nikah sama ibumu, ya kan, ngontrak, ya, cuma 3 kali 3, ya. Disitulah cinta kami bertumbuh kembang sehingga menjadi kalian ini, gitu kan? Kayak Ustadz Fauzil Adim itu, ketika nikah pertama-tama
istrinya itu masih asdos ya, asisten dosen ya. Puasa Senin Kemis ya. Kalau sahur buka pakai air keran ya, air keran gitu. Padahal ketika meminang istrinya tuh gagah sekali. Wahai ayahanda, kalau selama ini Ananda makan dari tangan ayahanda, kalau selama ini Ananda bayar SPP dari tangan ayahanda, kalau selama ini Ananda ngekos dengan biaya ayahanda, maka nanti ketika dia jadi istri saya, dia akan makan dari tangan saya, dia akan pakai baju dari duit saya, dan dia akan ngekos dengan dana saya. Gimana? Boleh nggak dia saya nikahi sekarang? Gitu kan? Silakan. Jawabannya keren. Tapi meskipun setelah jadi istrinya, ya hidupnya pas-pasan ya, nggak ada masalah. Perjuangan di awal ya, tapi nanti pasti Allah kasih buka jalan kalau kita ini serius ya. Cuma Mas, saya yakinkan kepada Anda, tanggung jawab nyari nafkah itu di kita, bukan di mereka. Mereka boleh bantu, tapi kalau mereka nggak mau bantu, ya kita jangan senewan ya. Bi gimana sih Bi, kok sebulan cuma 1 juta, gimana Bi, kamu kalau mau kamu juga kerja dong. Nah itu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Karena apa? Mereka itu memang haknya cuma di rumah aja, nerima setoran dari kita ya kan, ATM ya kan. Datang titu ambil kartunya ya kan ya, suami ATM enggak. Maksudnya karena apa? Mereka lah nanti yang bakalan jadi madrasatul ula bagi anak-anak kita. Proses kita yang salah itu apa? Kita cari istri yang cantik, kemudian kita suruh mereka kerja. Ketika punya anak kita kasihkan pembantu. Nanti golden age mereka 10 tahun, kita sudah menyesal. Anak saya diajar sama pembantu, bukan sama istri saya sendiri. Makanya kalau mau cari istri itu jangan cuma fisiknya doang yang bagus, tapi akalnya juga bagus. Bagaimana nanti dia bisa ngajarin anaknya ya. Sekarang susah, istri cantik-cantik anaknya nangis, woi kamu nangis, anak siapa sih kamu? Anak ibu gitu kan. Oh lupa gitu kan ya. Makanya dalam Islam itu namanya apa? Mendidik anak itu jangan mukul anak ketika dalam posisi emosi ya. Kalau emosi itu yang mukul setan, bukan kita gitu ya. Tapi kalau kita marah, mukul boleh, tapi nggak usah pakai emosi. Kamu nakal ya, maka kamu mama cubit ya, cubit gitu ya. Tapi wajah kita datar gitu ya, nakal bukan nakal gitu ya. Nanti dia aku dibenci ibuku gitu. Nah yang keempat, kebersamaan menjadi barang yang mahal ya, mahal sekali kebersamaan itu. Makanya ada satu riwayat yang sering kita lihat, obrolan-obrolan yang bikin senyum simpul ya kan, antara seorang Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah Zahra ya. Suamiku dulu sebelum aku menikahimu, sebelum aku nikah denganmu, aku sudah pernah jatuh cinta sama laki-laki di kota ini. Siapa? Laki-laki itu tidak lain adalah kamu gitu kan. Terus senyum kamu, nah gitu kan. Akhirnya kemudian muncul kehangatan kan. Nah, kemudian Umi kenapa Umi anaknya astronot ya? Enggak, bapakku bukan astronot. Terus kenapa banyak bintang di wajah Umi? Iya gitu ya. Kemudian Abi gitu ya. Umi apa? Bapak Umi penjual sate ya? Enggak, kok Umi nusuk-nusuk hatiku gitu. Nah itu pinter-pinternya kita Mas sebagai suami. Nah, kalau suaminya pendiam ya, kalau minta hubungan suami istri cuma nyenggol-nyenggol doang, tong gitu. Ini maksudnya apa gitu? Sakit ya tubuhnya, gitu doang ya. Itu sama sekali nggak romantis. Romantis itu bisa diajari. Rasulullah pernah mandi dalam satu bejana dengan istrinya, itu romantis. Ya kita udah halal aja, ya udah halal ini. Ya. Kemudian suaminya mandi, istrinya nyusul, jangan, tutup, cek, jangan, gitu kan. Ya, padahal nggak apa-apa, silahkan aja kalau mau ikut ya kan. Nah ini model-model seperti ini yang kemudian kadang-kadang berlebihan ya. Saya ini harus sangar, terutama kepada istri saya, gitu. Bikinin kopi, ya kan, teh, kalau enggak push up, ya kan. Wah ganas ini kan. Ya, kalau di rumah di hadapan istri harus menenangkan, ya, santai. Mungkin sindirannya jangan terlalu nyelekit ya. Dia goreng tempe aja gosong misalnya, ya kita marah-marah, kamu ini sama ibu kamu diajari apa? Goreng tempe aja nggak bisa ya kan.
Aku bisanya menggoreng hatimu Bi. Wah, hatiku mau goreng gitu kan. Waduh, bahaya ya kan. Nah, kebersamaan yang mahal. Terus kiat mencari jodoh apa? Ini mungkin yang paling penting ya, yang paling mendebarkan di antara kita. Satu, minta kepada Allah ya. Yang ngasih kita jodoh itu Allah, yang bikin kita suka sama seseorang itu Allah. Mungkin hari ini kita benci sama dia, tapi kalau Allah berkenan, kita bisa mendadak suka sama dia ya. Mungkin hari ini kita lihat motornya aja kita bencinya setengah mati. Ngapa sih dia datang ke sini? Tapi nanti kalau Allah kasih setetes rasa cinta di hati kita, kita bisa berubah 180 derajat sama dia. Maka minta kepada Allah. Ada kalanya kita nyesal telah menolak ya. Ustadz, dulu saya dihitbah sama dia, terus saya pendek, apa sih sama dia? Tapi ternyata malah sekarang saya berharap dia menghitbah saya kembali. Nah, itu namanya penyesalan-penyesalan yang tidak perlu terjadi. Makanya kalau misalnya terjadi hitbah menghitbah, tolong dikonsultasikan dulu sama Allah, Mbak, sebelum kita menjawab kepada yang ikhwan ya. Karena tidak ada makhluk yang sempurna. Mungkin dia datang kepada kita dengan ketulusan, maka terimalah dengan ketulusan juga. Yang kedua, melalui mediator. Mediator ini adalah orang yang sudah menikah sebaiknya. Meskipun kalau belum menikah pun juga bisa. Cuma nanti resikonya kalau mediatornya belum menikah, justru nanti calonmu suka sama mediatornya ya. Ustadz muda memfasilitasi ta'aruf ya. Gimana Uhti? Sudah istiqoroh? Sudah Ustadz ya. Terus hasilnya gimana? Yaitu Ustadz yang bikin saya bingung. Kenapa? Kok yang muncul wajah Ustadz ya? Ya. Waduh, repot ya. Di Solo ada kejadian seperti itu. Akhirnya dinikahi sama Ustadznya. Wah, ikhwannya awas kamu Ustadz ya kan. Nah, pagar makan tanaman ya kan. Ya, maka dari itu mediator ini satu, kamu harus percaya. Anda harus percaya sama dia. Yang kedua, tolong usahakan mediator ini orangnya nggak ember, nggak suka buka aib atau rahasia. Misalnya, Ahi, ana mau jodohin antum sama mantannya Ahi ini gitu ya, mantannya Ahi, mantan ta'arufannya Ahi ini, itu kan nggak enak banget tuh. Atau kita baru ta'aruf gini, terus kemudian dia urusannya udah keluar-keluar. Kamu lihat aja ya, bentar lagi akan ada peristiwa besar. Apa Ustadz? Si itu dapat si itu. Padahal masih baru proses. Perempuan paling nggak suka ketika dibocorkan proses ta'arufnya. Selama ta'aruf itu semuanya harus keep silence, cuma 2 calon aja yang tahu, plus mediator sama istrinya. Nah, kadang-kadang mediatornya bagus tapi istrinya ember. Kadang-kadang di situ. Kemarin dia datang ke rumah loh, lagi ta'aruf sama Ahi ini gitu. Semua tahu. Padahal modalnya jangan bilang-bilang ya. Nanti dia bilang juga, jangan bilang-bilang ya. Nanti bilang juga, jangan bilang-bilang ya. Seluruh Pekanbaru tahu gara-gara jangan bilang-bilang. Maka cari mediator itu satu yang amanah, yang kedua kamu percaya sama dia. Boleh nggak misalnya kayak mediator itu mengetahui sang akhwat? Harus. Karena apa? Dia menjodohkan. Nanti kalau dia nggak tahu bagaimana? Ya. Misalnya ikhwannya nanya, Ustadz, akhwatnya seperti apa? Ya paling ustadznya cuma bisa ngasih fotonya doang. Tidak bisa memerinci. Paling hanya sekedar tahu itu doang kan, sama sifat-sifatnya, keluarganya segala macam. Ta'aruf ini memang lebih bagus, lebih hebat daripada pacaran. Cuma yang perlu kamu garis bawahi, sebaiknya Anda itu tahu betul siapa yang bakalan Anda nikahi itu. Karena maaf ya, beberapa kejadian itu ada banyak yang menyalahgunakan ta'aruf ya. Misalnya terlalu semangat ya, ustadznya juga terlalu percaya, sehingga akhirnya pernikahannya menjadi tidak seperti yang diinginkan. Ustadz kenal dengan ikhwannya? Ya enggak sih, dia cuma ngubungi saya lewat Facebook aja, dia pengen disuruh nyarikan istri. Tapi kayaknya bagus kok, kayaknya. Akhirnya nikah sama Anda. Anda nggak mau nanya-nanya, gara-gara udah percaya sama Ustadz, ternyata ikhwan ini ikhwan bakwan. Ya. Casingnya ikhwan, akhlaknya bakwan. Sholat subuh dibangunin nggak mau. Ya. Apalagi kemudian akhlaknya sama istri buruk. Ya. Sampai terdengar di telinga saya, Ustadz, saya punya suami kalau di luar alim banget ya, laskar, tapi kalau di dalam rumah dia kasar sama saya bangunin sholat subuh, saya ditendang pinggang saya ya, sampai beberapa bulan ini dia nggak sholat subuh tepat waktu. Nah, untuk menanggulangi seperti itu, Anda sebagai muslimah itu berhak tanya sampai details ya. Detail nggak apa-apa. Karena apa? Untuk selamanya kok.
Saya ke Bandung kemarin ngisi di beberapa tempat juga seperti itu. Ada seorang ummahat ngeluh, ya Ustadz, saya nyesel menikahkan anak saya dengan ikhwan itu. Kenapa? Boro-boro dia Ustadz, ya ngaji aja nggak mau. Soalnya dia aneh. Baru khitbah aja sudah minta aneh-aneh. Jadi baru khitbah di SMS ke akhwatnya, "Ukti, tolong ya sediain seafood di rumah." Ya, kemudian makanan Cina, makanan Chinese food juga ya yang komplit. Soalnya saya mau khitbah kamu. Orang tuanya heran, ini ikhwan mana datang khitbah kok pesen-pesen makanan, ya kan? Ya, akhirnya ketika nikah benar, ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kasar sama istrinya. Makanya cari mediator itu penting. Ya. Kalau biro jodoh gimana? Biro jodoh itu dilihat dulu kualitas dan keamanannya seperti apa. Jangan model koran itu ya, Gresco ya. Wanita 31 tahun menghadapkan laki-laki lulusan S1, penghasilan 1,5 juta. Bila ada yang berbeda hubungi 081 sekian ya kan. Itu kayak jualan pelangsing perut aja nih gitu kan. Makanya hati-hati betul. Sebenarnya Mbak, kewajiban mencarikan jodoh bagi kalian itu di tangan ayah-ayah kalian, bapak-bapak kita. Cuma sayangnya kan kita jarang percaya ya. Misalnya dipanggil, "Dek, sini Dek, ayah punya calon buat kamu." Apa sih? Sekarang kan bukan sama Siti Nurbaya gitu kan. Padahal belum tentu jelek juga. Ini loh anaknya ya, lulusan Timur Tengah, cakep ya, santun, orangnya bagus, penghasilannya juga gede, gimana? Wah, kalau yang kayak gini aku juga nggak nolak gitu kan. Ya, cuma kadang-kadang kita sudah ilfil dulu kalau dari orang tua. Padahal kalau disuruh nyari sendiri juga belum tentu bisa. Orang sekarang nyari cowok yang baik itu susah. Lewat Facebook. Facebook itu cuma foto profil, statusnya bisa menyontek dari buku-buku motivasi ya kan. Kemudian kesannya dia santun, baik gitu ya. Seorang calon bidadari adalah mereka yang bisa memahami hatiku, hati orang tuaku, dan hati anak-anakku kelak. Wih, cocuit gitu kan. Ya, padahal dia buka halaman 9 ya, kitab motivasi seumur hidup misalnya ya. Gila ketemu orang yang beneran, wah jauh dari yang kita inginkan. Makanya sebaiknya mediatornya yang dapat dipercaya. Yang kedua, yang ketiga bisa secara langsung. Secara langsung itu misalnya gini, Anda Mas pulang dari sini ketemu salah satu dari akhwat di sini, Anda tertarik, wah tadi malam saya doa sama Allah nih, ya Allah besok daurah pranikah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah besok saya ketemu ya Allah dengan calon yang kau janjikan ya Allah, gitu ya, jam 3 malam tadi ya, amin ya. Datang ke sini kamu ambil motor, tiba-tiba mata kamu jatuh di salah satu wajah mereka gitu. Set, ini nih gitu ya. Ya, terus kamu buntutin sampai jauh, sampai rumahnya, dia berhenti, set. Oh, rumahnya situ ya kan. Foto pakai Android, ceklek ya kan. Di tag di Google Earth ya, kasih bintang. Ini rumah dia gitu kan. Ya. Udah selesai, cari profilnya di Facebook ada enggak, Twitter ada enggak, WhatsApp ada enggak, segala macam, tanya. Udah, nggak usah langsung ke anaknya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, boleh minta nomor bapaknya Mbak? Buat apa ya? Ini saya ada program umroh Mbak ya, sama mau nawarin tentang amal suriah Mbak ya, gimana gitu. Oh ada nih nomornya Mas ya, makasih ya Mbak. Gitu, telepon Pak. Saya boleh silaturahmi Pak? Saya dari Al-Falah nih Pak. Oh boleh, silakan. Datang ke sana kan, temui bapaknya. Mohon maaf Pak, saya kemarin ikut daurah pranikah di Al-Falah Pak, dan di situ saya melihat anak gadis Bapak dan nampaknya saya jatuh hati Pak. Iya, boleh nggak Pak kalau saya lamar dia sebagai istri saya? Langsung seperti itu, boleh. Ya. Anaknya nggak tahu gimana, yang penting walinya, anaknya itu ikut walinya kok, ya kan? Walinya oke, dia oke kok, ya kan? Ya, tapi lebih baik kalau bisa ngomong sama anaknya dulu. Tapi ini memang nggak pernah ada sepanjang kita kenal itu, nggak pernah ada laki-laki yang segentleman itu. Kalau dulu sih saya masih agak kenal dulu sama anaknya tabrakan kakinya patah, baru saya datangi bapaknya, saya minta baik-baik ya. Kemudian bapaknya agak bingung juga, ini sekali ketemu kok langsung minta anak saya, kamu siapa ya kan? Ya saya dikenalkan sama anaknya bapak, dan anak bapak sudah kenal sama saya, dan saya pengen dia jadi istri saya gitu. Langsung bapaknya langsung masuk ke dalam, tanya sama anaknya, gimana?
ada cowok pengen minta kamu jadi istrinya. Istri saya cuma menunduk sambil ngangguk-ngangguk gitu ya. Ngangguk habis itu geleng-geleng ya. Angguk-angguk doang gitu, angguk-angguk gitu. Oh ya sudah. Ya sudah Mas pulang dulu aja, nanti kapan-kapan kita main ke rumahnya Mas gantian gitu. Itu lebih enak. Artinya apa? Kita tutup mata deh. Set, bismillah, ya Allah saya niat menikahi dia. Meskipun dia punya kelemahan, tolong tutupi ya Allah. Meskipun dia punya kelebihan, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, itu lebih enak, tutup set. Karena apa? Kita siap menerima sebuah sosok yang penuh kekurangan. Tapi kalau pacaran itu beda. Kita sudah bersama dia bertahun-tahun, sudah menemuin kelebihan dia. Cantiknya, matanya bening, hidungnya mancung, pipinya cabi-cabi segala macam, tubuhnya wangi. Kita tiap hari dapat seperti itu dari dia bertahun-tahun. Dan ketika kita menikah, kita pengen yang lebih daripada itu, lebih sempurnanya dia. Tapi ternyata apa? Ketika kita menikah, yang muncul adalah kekurangan-kekurangan dia. Oh, ternyata kamu selama ini pakai minyak wangi ibumu. Iya. Ya. Ternyata selama ini mulus itu karena polesan. Iya. Ternyata kalau tidur ngorok. Iya. Ya. Dan itu tidak pernah terungkap dalam pacaran kita. Iya. Ya. Akhirnya kita kecewa. Pacaran 8 tahun, nikah cuma 3 bulan, cintaku padamu sudah kadalu warsa. Ya, mohon maaf ya. Tapi kalau ta'aruf itu enggak. Kamu cuma lihat sepintas Mas, set. Udah bismillah, kayaknya dia calon ibu bagi anak-anak saya. Wah, ya kan? Setelah itu kita set, bismillah, saya nikahi karena kamu lebih di situ. Ketika kita ketemu dalam kondisi halal, toh dia punya kekurangan, kita udah siap. Ya iyalah, wajar kamu punya kekurangan. Orang aku nggak kenal kamu amat kok. Ya, tapi kita kan sudah halal nih. Mari kita perbaiki bareng-bareng. Niatnya sama. Ya, oh ternyata kamu itu kemproh ya Mas. Ya, kalau naruh sarung, wek, ya, peci, wuk, gitu kan. Celana panjang, sat. Ya. Iya deh, soalnya aku mantan pemain basket gitu kan, di mana-mana buat basket. Istri lihat, oh itu kekurangan kamu Mas. Kelebihan kamu tuh bacaan Quran kamu bagus, cuma kelemahan kamu kemproh. Ya, mari kita perbaiki bareng-bareng. Nanti setiap kali ada pakaian kotor yang kamu taruh sembarang tempat, kamu bayar Umi 10.000, gimana? Ya kan? Ya, fair ya. Ya, jadi uminya doa, ya Allah mudah-mudahan kemproh terus ya Allah gitu ya. 50.000 sehari ya kan, lumayan ya. Umi ternyata dulu aku lihat kamu itu solihah banget, kalau jalan nunduk gitu ya. Tapi ketika aku nikahin kamu, ternyata kamu tuh cemburuan, gampang cemburu ya. Aku dapat SMS aja langsung ditanya, SMS dari siapa, orangnya seperti apa, dari mana, rumahnya di mana gitu. Akhirnya ya sudah, kita harus memahami tingkat kecemburunya dia itu, kita didik segala macam. Memperbaiki diri, kiat mencari jodoh selanjutnya adalah memperbaiki diri. Kalau kualitas kita hebat, kualitas nomor 1, expert, pasti kita dicari, betul nggak? Bukan mencari. Makanya sholatnya dibagusin, khusyuknya diperbaikin, kecepatannya dikurangin, ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sah ya kan? Cepet banget nih. Iya, I had slow katanya ya kan? Nah, masjid ini dilengkapi dengan nitrogen ya kan? Akses cepat ya. Coba pelan-pelan ya, minta sama Allahnya dibagusin ya. Dikit-dikit doa, nggak apa-apa. Jangan doa dikit-dikit, tapi dikit-dikit doa. Mau makan, set, ya Allah berikanlah kepada hamba jodoh yang terbaik ya. Mau pakai baju, ya Allah jangan lupa ya Allah doa saya ya, beri hamba jodoh yang terbaik ya. Gendong ponakan, ya Allah kalau seandainya aku punya anak seperti ini dari seorang ayah yang baik. Semua doa kita masukin di situ ya. Nanti insya Allah ijabah. Ketika pakaian kita halal, makanan yang kita makan halal, hidup kita semua halal, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita ya. Sambil ikhtiar pelan-pelan ya. Kalau ada orang nawari, jangan a priori dulu. Mbak, kayaknya udah siap nikah ya. Sudah, ini ada temen nih, mau nggak saya kenalin? Jangan a priori dulu. Saya kenal, yang kenalkan kayak gini, paling ya dikenal juga kayak gini deh, gitu kan? Akhirnya enggak Mbak, coba dulu. Ya, setelah kita coba tek, oh nggak jalan, ya udah, Bismillah, cari yang lain sampai ketemu jodoh kita. Ya. Mungkin hari ini ada seorang perempuan yang doa sama Allah untuk
temukan jodohnya, dan mungkin ada seorang laki-laki yang berdoa sama kepada Allah, cuma tinggal Allah saja kapan mempertemukan kalian berdua gitu. Nah, kemudian tidak putus asa berdoa, memperbanyak ibadah sunnah. Kalau suka sedekah, sambil sedekah pegang kepala anak yatimnya ya. Tolong ya Dek, doakan kakak biar enteng jodoh ya. Iya Kak, doa sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan kakak dapat jodoh ya. Pakai mic nggak Kak? Ya pakai mic ya kan. Jangan. Yang berikutnya tidak muluk-muluk dalam kriteria ya. Cantik itu, cantiknya mbak-mbak di sini itu karena dia masih gadis Mas. Artinya apa? Kalau gadis itu sensitif sekali dengan pertumbuhan tubuhnya. Ada kemalaran sedikit dia bisa stres. Ada noda bercak dikit dia bisa bingung ya. Obat jerawat mana obat jerawat ya kan? Dia akan lakukan polesan yang beraneka macam. Nah, ketika nanti dia jadi istri kamu, kok kamu nggak bisa membiayai dia sebagaimana dia membiayai dirinya ketika gadis, maka kecantikan itu hilang ya. Maka kalau pengen istri cantik, suami ini harus keluar biaya. Iya, betul ya. Saya dibantu kan. Kayak misalnya kita ini aneh, pengennya istri cantik tapi disuruh sabar terus ya kan. Ya, kalau nggak minta duit nggak dikasih ya. Kalau nggak bilang lapar abi nggak dikasih makan ya. Kalau nggak bilang capek itu nggak dipijitin ya. Padahal mereka itu berhak. Kalau kita bilang misalnya pekerjaan suami sama pekerjaan istri, pekerjaan suami memang berat, tapi istri lebih berat karena dia tidak punya jam kerja. Jam kerjanya istri itu ya ketika dia melek mata sampai tutup mata. Melek. Wah, itu anaknya sudah ngompol ya kan, pekerjaan. Nanti bikin sayuran, bikin masak segala macam. Kemudian nanti anaknya nidurin segala macam. Banyak sekali. Makanya itu harus dihargai. Nah, oleh karena itu jangan terlalu muluk dalam kriteria. Yang penting satu, misalnya kamu tanya, maaf Uhti cacat nggak? Nggak. Misalnya dia nggak cacat, Uhti ada penyakit nggak selama ini? Dia bakalan jujur kok, saya ada penyakit. Saya tuh kalau makan mudah ngentut Mas. Oh ya udah ya. Ngentutnya bau nggak? Ya bau lah Mas, bau wangi ya kan. Non alkohol gitu kan. Nah, jadi seperti itu ditanyakan nggak apa-apa. Cuma tidak muluk dalam kriteria. Bismillah lah ya. Nggak usah nunggu sampai kayak tadi saya bilang chemistry, nggak usah. Yang penting kamu lihat wajahnya, fisiknya oke, saya nggak ada masalah. Bismillah. Untuk yang lain, kekurangan-kekurangan lain nanti bisa kita perbaiki. Udah nikah, yang penting halal dulu ya. Terus siap menerima kelemahannya dan siap menerima kelebihannya gitu. Kelebihan kamu apa istriku? Lemak Mas ya kan. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya. Nanti kita jual kalau harganya naik ya kan. Kemudian yang berikutnya memperluas pergaulan ya. Jangan cuma bergaul dengan itu-itu saja sehingga kita kemudian tidak mendapatkan akses yang baru. Tapi selama pergaulan itu mendatangkan manfaat, nggak apa-apa. Berteman, cari teman, nggak ada masalah ya. Nah, apa saja tanda kalau dia itu jodoh kita? Satu, di antara kalian itu banyak sisi yang sama. Banyak ya, tapi tidak sama plek. Kalau sama plek berarti kita menikahi laki-laki dong ya, sama ya kan? Banyak sisi yang sama. Misalnya sama-sama suka olahraga, sama-sama suka anak kecil. Yang cowok kalau lihat anak kecil tuh suka banget pengen gendong gitu. Yang cewek juga kan jarang kamu ketemu cowok yang suka sama anak kecil tuh jarang. Ada nggak guru TK cowok? Jarang kan? Gitu. Guru TK cowok anak TK-nya sini merah-merah semua ya kan? Pak gitu. Pelajaran silat men ya kan? Ya. Tapi kalau kamu misalnya kamu suka sama anak kecil, dia suka anak kecil, paling tidak itu suatu bekal ya. Karena nanti kalau suami nggak bisa gendong anak, itu lucu. Ya, gendong anak apa bawa senapan Mas gitu. Wah, ya kan gini-gini. Tapi kalau dia, makanya kemarin di acara parenting itu, seorang ayah yang baik itu adalah seorang ayah yang ketika di rumah anaknya tidak mau lepas dari ayahnya, yang selalu digelayuti sama anak-anaknya. Itu ayah yang baik. Tapi kalau seorang ayah yang pulang, anak-anaknya langsung menjauh, non muhrim gitu-gitu. Nah, itu berarti ayahnya tidak baik ya kan, galak banget tuh ayahnya. Nah, ada banyak sisi yang sama. Selera makan. Dulu, ini sekedar berbagi aja ya. Dulu saya tuh nggak doyan sayur.
Blas nggak doyan. Kalau ada sayur makan saya pinggir-pinggirin di piring gitu. Ketika makan sama istri, kenapa nggak doyan sayur? Nggak enak aja gitu. Terus akhirnya sama dia itu dikasih sayur terus ya. Harus makan ya, harus makan. Sekarang sama sayur justru nyari sayur. Yang awalnya nggak doyan sayur. Istri tuh nggak suka pedes. Kalau pedes mesti nggak suka. Tapi karena saya suka pedes, akhirnya lama-lama dia suka pedes. Nah, mungkin juga nanti banyak kesamaan di selera makan itu juga bisa menjadi satu poin bahwa dia jodoh kita. Ya. Terus setara atau sekufu, maksudnya apa? Sekufu ini misal bisa jadi tingkat pemahaman Islamnya. Yang satu misalnya ulama banget, yang istrinya biasa banget, itu nanti bakalan masalah di keluarga. Tapi kalau yang istri ulama banget ya, dia tahu macam-macam hukum fikih, suaminya nggak begitu tahu, itu nanti juga bakalan ada masalah. Jadi kalau bisa yang sama pemahaman agamanya, sama juga secara status sosialnya kalau memungkinkan ya, misalnya satu anak orang kaya gitu ya, yang satu mungkin juga diusahakan yang sekufu biar tidak terjadi konflik-konflik internal rumah tangga. Meskipun sebenarnya boleh-boleh aja kalau kamu memaksakan mau nikah dengan mereka yang tidak sekufu. Pendidikan juga penting. Kalau S1 sebaiknya dapat S1 atau D3. Kalau yang satu S1 satu SD nanti susah ya. Kita bahas tentang illegal logging, itu suamimu nggak tahu illegal apa? Illegal loving, illegal logging ya. Kalau illegal loving itu cinta terlarang ya. Wah, dia nggak paham globalisasi, dia nggak paham berita-berita di TV ya. Nanti ngobrolnya itu nggak bisa nyambung ya. Kemudian atau sebaliknya, istrinya SD, suaminya S3. Wah, itu nggak cocok ya. Aku mau datang ke workshop dulu ya, 3 hari apa mas, workshop itu sabun ya. Ya Allah, shop itu sabun ya. Kalau workshop itu wah susah banget neranginnya ya kan. Gitu ya. Jadi yang berikutnya tanggung jawab. Kalau laki-lakinya itu tanggung jawab sama kamu, insya Allah ya. Karena begini mbak, yang dicari wanita itu sebagian besar adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa menyediakan bahunya untuk kalian ketika kalian butuh ya. Meskipun ada kata-kata, meskipun kadang-kadang kita tidak punya bahu untuk menangis, tapi kita selalu punya dahi untuk bersujud kepada Allah ya kan. Cinta itu seperti karet gelang yang kita rentangkan dua tangan kita. Kalau salah satunya lepas, maka salah satunya pasti sakit kejebret karetnya ya kan. Nah, maka dari itu cari yang bertanggung jawab. Saatnya melabuhkan hati. Satu, pilih yang muslim. Pernikahan dengan yang bukan muslim tidak sah secara syariat. Hari ini loh ya, karena ahli kitab hari ini beda sama ahli kitab zaman Rasulullah. Maka meskipun cantiknya seperti siapa mas, kalau dia nggak muslim jangan dipilih. Oh saya pengen mendakwahinya Ustadz, nanti kamu kalah, tetap kalah ya. Nanti kalau dia udah hamil anak kamu, lahir satu, kemudian dia murtad lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Perempuan juga gitu, meskipun dia gantengnya seperti apa mbak, kalau bukan muslim jangan kamu pilih ya. Pilih aja yang muslim, yang bisa menyelamatkan surga kita. Yang kedua, pilih akhlak yang baik. Cara ngelihat akhlaknya baik apa? Lihat akhlak dia sama ibunya. Kalau akhlak dia sama ibunya baik, insya Allah dia baik ya. Bahkan ada beberapa orang itu yang sampai sekarang sama ibunya baik banget ya, kakinya ibunya dibasuh gitu. Tapi nggak sampai meminum air cucian tadi gitu, nggak sampai ya kan ya, itu berlebihan ya. Pilihlah yang subur. Buktinya gimana mas subur? Apakah saya harus melakukan tes dulu tes sperma sama tes sel telur? Ya tidak usah, itu terlalu berlebihan, nanti dia merasa dihinakan ya. Baik Uti, kita ta'aruf, saya akan tes sperma saya, dan saya harap kamu tes sel telur kamu ya kan. Itu berlebihan. Meskipun sekarang teknologi bisa seperti itu, cuma nanti kan gak enak banget. Uti kamu saya tolak karena sel telur kamu gak bagus gitu kan, gak enak banget. Atau ahi kamu saya tolak karena sel sperma kamu gak bisa membuahi. Meskipun secara syar'i boleh ya, silahkan. Cuma itu tidak etis ya. Cara yang paling subur itu misalnya lihat apakah perempuan yang akan kita nikah itu saudaranya banyak atau sedikit. Itu sebagai salah satu cara untuk melihat dia subur atau enggak. Pilihlah yang penuh cinta. Penuh cinta itu orangnya hangat ya, romantis. Kalau cowok sering merayu sebelum halal, maka pastikan bahwa nanti ketika menikah rayuannya sudah habis sebelum waktunya.
cadangan rayuan kamu tidak cukup untuk melakukan rayuan ini, gitu kan? Nah. Tapi kalau selama ini orangnya cool gitu, santai, kalem gitu, nanti insya Allah ketika menikah justru rayuan dia itu maut ya. Kamu goreng tempe gitu santai, oh nggak apa-apa istriku, segala dari Allah itu pasti baik meskipun gosong ya kan. Jadi akan abi cicipi ya tempenya ya, boleh abi gitu. Masya Allah, pahitnya sampai tetes terakhir ya kan. Ya. Terus mengutamakan yang gadis, apakah nggak boleh menikahi janda? Boleh, cuma kata Nabi gadis itu bisa diajak bercanda. Apa janda nggak bisa? Janda susah karena dia akan teringat suaminya yang dulu. Ya, suamiku dulu kalau bercanda nggak kayak gini deh, waduh gitu ya. Kita langsung gelodak ya wis lah, nggak bisa lagi. Tapi kalau gadis kan dia nggak punya memori. Maksudnya memori yang sebelumnya kan nggak sampai ke suami. Paling sekarang mencari gadis yang hatinya perawan itu susah. Kalau tubuhnya perawan banyak ya, kalau hatinya perawan susah. Ya, kalau kayak Said Kutub ya, Said Kutub, saya mau nanya sama Anti, ya Anti tubuh perawan, hati perawan, oh maaf, kalau tubuh saya jamin nggak ada yang sentuh saya selama ini. Tapi kalau hati, saya sudah pernah suka sama laki-laki sebelum Anda. Wah kalau gitu maaf ya, saya nggak jadi menikah sama kamu gitu. Coba nanti taaruf tanya ya, saya yang keberapa? 200. Wah 200, hati kamu luas banget ya gitu. Nah artinya apa? Bahwa kalau gadis biker itu insya Allah dia lebih bisa mengimbangi kita. Cuma kalau misalnya kamu mau nikah sama janda pun juga nggak ada masalah, karena niatnya orang menikah kan beda-beda kan. Kalau kita bisa menikahi janda, bisa ikut merawat anak-anaknya, insya Allah itu jadi tabungan surga ya. Kalau anaknya jadi solih-solihat semua, kita bisa masuk surga dari pintu mana aja yang kita inginkan ya. Kemudian cari yang solihah ya. Solihah itu paling tidak bisa kamu lihat dari sikap-sikapnya selama ini. Mungkin ada jilbabnya udah panjang, pakai cadar, tapi suka nonton Liga Champion misalnya ya, gol jam 3 gitu ya, cadarnya sama gol gitu ya. Ya mungkin ada ya. Saya tidak menafikan orang itu selera kok ya. Kalau cowok nonton bola itu karena bolanya asik ya kan, bisa sana bisa sini. Tapi kalau cewek nonton bola itu karena pemainnya asik ya, cakep-cakep ya kan, wah gitu ya. Kecuali pemain Indonesia ya, karena dari timur semua ya kan. Kemudian pasangan yang bisa menjadi teman yang baik. Nah saya kasih bekal, pernikahan 3 tahun pertama itu pernikahan romantik, di mana setiap pasangan akan mengeluarkan jurus-jurus romantisnya ya. Suapan, kalau kesandung, aduh kesandung ya dek, iya kak, berdarah, aku panggilin ambulan ya gitu ya. Kalau cuma trip gitu dikit aja gitu ya. Iya, 3 tahun pertama itu semua pasangan akan mencoba merubah pasangannya ketika tidak sesuai dengan dia inginkan. Misalnya pasangannya itu boros, cowok boros, maka istri akan mencoba untuk ngerem, jangan boros-borong dong bi gitu. Istrinya itu misalnya ember, suaminya akan mencoba untuk ngerem mulutnya, jangan sampai ember ya. Suaminya nggak sopan misalnya, sama orang tuanya berani, sama ortuanya berani misalnya, istri akan mencoba merubah. Nah 3 tahun pertama itu diantara mereka akan saling mencoba merubah. Nah pada tahun keempat mereka baru akan sadar bahwa memang karakter mereka itu susah dirubah. Nah pada saat tahun keempat para ahli menyarankan coba rubahlah jenis hubungan kalian dari mulai hubungan romantik menjadi hubungan sahabat. Sahabat itu apapun sahabat kita akan kita terima dia sebagai sahabat kita, meskipun dia ngentutan ya, makannya banyak ya kan, kemproh, bau tubuhnya, tapi kamu tetap sahabatku. Bau banget deh ya. Suami istri juga gitu. Kalau udah mau tahun keempat, ya udah nggak apa-apa. Memang dia tukang molor, habis sahur mesti tidur, udah tak upayakan berubah nggak bisa, gimana lagi? Habis subuh mesti tidur, gimana lagi? Dan saya akan terima dia apa adanya. Cuma memang kalau bisa berubah saya akan rubah. Cuma memang butuh waktu yang sangat banyak. Ya, jadi itu materi yang saya sampaikan ya, ikhwan akhwat arsyadakumullah. Yang intinya pada aspek bahwa kita ini hanya bertugas mencari, adapun hasil bukan kita yang menentukan. Cuma Allah pengen lihat sejauh mana kesabaran kita menjalani proses itu. Apakah kita penuh dengan keluhan,
Ataukah kita tidak sabar? Ataukah kita justru akan menjadi hamba Allah yang sabar, mencari hingga akhirnya kemudian kita menemukan sosok yang benar-benar kita inginkan. Ingat ya, hidup ini ujian. Ibaratnya kelapa, sama petani diambil dari pohonnya, dipuntir kepalanya, dapat, dia lemparkan ke bawah, ujian kedua, kemudian dibenturkan ke linggis, ujian ketiga, kemudian dipecah tempurungnya, ujian keempat, dibuang airnya, ujian kelima, dicungkil dagingnya, ujian keenam, dan kemudian diparut sama ibu-ibu, ujian ketujuh. Setelah jadi serbuk, kelapa tidak diam begitu saja, dia sama ibu-ibu masih dikasih air, diperas-peras sampai keluar saripatinya. Mungkin untuk menemukan saripati kita harus mengalami ujian banyak sekali, tapi insya Allah dengan begitu kita akan menemukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.